Halo Tribuners, jumpa dengan saya Dwi Setiawan, jurnalis olahraga tribunnews.com. Pada hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang tamu yang merupakan mantan atlet pebulu tangkis Indonesia yang saat ini tengah meniti karir sebagai pelatih bulu tangkis di negara Malaysia. Namanya pernah tercatat sebagai bagian tim Indonesia tatkala menjadi jawara Piala Thomas tahun 1998. Setelah memutuskan pensiun pada tahun 2004, beliau memilih meniti karir sebagai seorang pelatih bulu tangkis. Ia pernah tercatat melatih tim bulu tangkis Korea Selatan sebelum akhirnya pada tahun 2016 beliau hijrah menangani tim Malaysia. Dan tertanggal 1 Juni 2020 beliau mendapatkan amanah untuk menjadi pelatih utama Tunggal Putri Malaysia. Penasaran dengan sosok siapa narasumber kita kali ini? Mari kita sambut bersama Coach Indra Wijaya, pelatih Tunggal Putri Malaysia. Halo Coach, apa kabar? Ya, selamat malam. Selamat malam. Baik. Ya, alhamdulillah Coach. Bagaimana kabar di Malaysia sendiri? Di Malaysia kita tim nasional baru mulai start training lagi. Selama mungkin hampir 3 bulan kita stop karena ada virus COVID-19. So, pemerintah Malaysia membuka pemusatan latihan dengan kondisi pengawalan yang sangat ketat untuk masalah COVID-19 untuk atlet-atlet yang proyeksi ke Olimpik Tokyo tahun depan. Iya, alhamdulillah. Ini Coach, pertama kali kita coba membahas terkait peran baru yang Coach Indra sendiri saat ini ampuh gitu tuh. Kira-kira bagaimana sih Coach perasaan awal dulu ketika diberitahu bahwa akan mengisi posisi jabatan pelatih Tunggal Putri Malaysia gitu? Ya, mungkin pertengahan Mei kemarin ya, saya baru dapat kabar juga. Sebelumnya ya saya nggak pernah tahu juga kalau bakal jadi posisi kepala pelatih Tunggal Putri di sini, karena sebelumnya saya di Tunggal Putra ya. Yeah. Tunggal Putra. Kalau perasaannya sih biasa aja gitu, untuk saya biasa aja. Saya ditempatkan di mana aja, untuk saya sih satu hal yang tantangan untuk saya untuk berbuat yang terbaik apa yang saya bisa aja. Ya, kalau lanjut Coach, terkait posisi peran baru ini kan sepertinya kan Coach lebih banyak mengampu terkait sektor putra ya selama ini jadi pelatih. Betul. Sebelum ini saya memang banyak di sektor tunggal putra gitu. Tunggal putri saya pernah juga, tapi pastinya pengalaman saya di tunggal putra memang lebih banyak, apalagi saya dulu juga mantan tunggal putra ya. Yeah. Tapi ini satu tantangan baru untuk saya. Iya. Melihat potensi dari sektor tunggal putri Malaysia sendiri seperti apa Coach untuk kedepannya gitu? Ya, kalau saya lihat pemain-pemainnya punya potensi. Saya yakin kedepannya mereka bisa berkembang lebih baik. Prestasi terakhir mungkin yang tahun lalu mungkin SEA Games Tunggal Putri kita dapat juga. Yeah. Tapi sekali lagi kita mau bicara bukan di area SEA Games saja. Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Iya. Untuk berarti ada targetan Coach dalam jangka waktu pendeknya atau jangka panjangnya seperti apa gitu untuk mengangkat performa ataupun meningkatkan performa dari sektor tunggal putri itu sendiri? Kalau target begini, saya baru masuk, saya perlu adaptasi dengan pemain-pemain ini, meskipun hari-hari saya jumpa
ketemu mereka, tapi sekarang saya mesti mau lebih mengenal mereka, itu satu. Masalah target yang paling dekat, saya rasa ada satu tunggal putri, Sonia Chia itu proyeksi untuk ke Olimpik tahun depan. So, itu satu posisi dia yang akan kita kejar tuh. Iya. Oh begitu. Iya. Iya. Sebagai ini ya, coach sendiri selama jadi pelatih tuh apa sih yang hal-hal yang karakter penting yang akan coach tanamkan kepada para anak didik coach sendiri gitu? Adakah karakter-karakter khusus yang akan coach tanamkan ini? Ya pastinya ada. Maksud saya kita masing-masing punya style cara sendiri-sendiri untuk menerapkan program latihan, untuk menerapkan karakter satu pemain. Ini yang maksud saya rasa terlalu panjang kalau dijabarkan di sini. Oh, ya, baik. Berarti sangat antusias ya dengan tantangan baru ini gitu, Coach? Ya, saya begitu saya dikasih tahu itu, saya sudah langsung setting saya punya pemikiran, setting saya punya semangat bahwa ini memang tantangan yang baru dan saya merasa excited lah untuk mencoba yang terbaik lah hasilnya gitu. Ya. Untuk sektor tunggal putri sendiri, coach sendiri menilai persaingannya seperti apa, coach? Barangkali kan walaupun baru masuk, tapi kan setidaknya pasti udah tahu. Ya, terus terang sektor putri di Malaysia belum bisa bicara banyak di level top dunia. Itu kita mesti mau akui. Itu satu. So, kita paling yang terbaik, Sonia itu sekarang baru di ranking 29. 29, iya. Yes, 29. Yang lain masih, kalau nggak salah, masih di 90 habis itu. Yeah. So, kita masih tertinggal cukup jauh mungkin dari Indonesia sendiri, apalagi negara-negara yang top player, China kah, Japan kah, itu yang motivasi kita untuk mengejar ke sana gitu. Iya. Oke. Ya. Kalau untuk di tengah situasi pandemi, Coach, mungkin kan ada masih penangguhan turnamen ya. Secara jadwal kemarin BWF telah merilis akan kembali ke Agustus kalau memang kondisinya sudah memungkinkan gitu, Coach. Terus untuk Coach sendiri dalam hal metode pelatihan selama beberapa bulan ke depan seperti ini, seperti apa, Coach? Ya, ini kita betul-betul baru mulai latihan kemarin sore itu. Jadi atlet saya baru masuk ke lapangan badminton lagi kemarin sore. Mungkin hampir 3 bulan mereka nggak pernah injak itu lapangan badminton. Iya benar. Jadi untuk saya mungkin dalam 1-2 minggu ini saya tidak akan menekankan apapun juga. Itu satu. Saya lebih pada mengembalikan feeling, touch, apa semuanya daripada untuk latihan-latihan yang lebih spesifik lagi. Dan untuk pertandingan ke depan, saya nggak tahu ya. Bulan Agustus ada 3 pertandingan, tapi yang satu yang India tuh saya rasa sudah cancel lagi yang saya tahu. Oh gitu. Iya, jadi mungkin dimulai di Agustus akhir atau September awal. Tapi kondisinya seperti ini saya pun nggak tahu ya. Malaysia sendiri pun masih dibilang masih mungkin setengah lockdown macam itu. Orang yang datang ke Malaysia pun mesti mau karantina 14 hari. Atau kita ke negara tertentu, apa ya negara itu sudah dibuka, kita nggak tahu kondisi 2 bulan ke depan seperti apa. Saya nggak bisa bicara. Oh begitu, ya. Iya.
Kalau ini coach terkait apa ya? Piala Uber kan juga ini ya dilema ya. Piala Uber udah Betul. 2 kali mengalami apa ya keputusan yang berbeda, tapi kan rencananya diagendakannya itu bulan November kalau nggak salah. Coach sendiri Iya. juga akan mempersiapkan ke arah sana atau seperti apa, Coach? Iya betul, memang persiapan kita yang paling dekat ya mungkin selain turnamen-turnamen antara di situ kan banyak super series semuanya kita harus ikut, tapi memang persiapan kita yang utama ya memang ke Uber Cup gitu, ke Uber Cup. Jadi mungkin 2 minggu, mungkin start di minggu ketiga atau minggu keempat kita udah mulai masuk ke training yang sebenarnya udah normal lah seperti biasa. Karena saya pun terkendala dengan sparring partner dan lain-lain karena anak buah saya yang baru masuk di camp cuma 2 orang. Oh gitu. Biasanya berapa, Coach? Semuanya ada 6. 6. Semuanya ada 6, ya gitu. Oh Ada 6. begitu. Berarti Ya, kita harapkan ke depannya bisa normal dan pemain-pemain yang lain juga bisa ikut latihan sama-sama gitu. Iya, oke. Mungkin Iya. itu terkait peran baru tentang Coach sendiri menjabat sebagai pelatih tunggal putri. Kita ke bahasan nih, Coach. Mungkin di Indonesia sendiri, mungkin pengen tahu gitu, Coach, terkait bagaimana sih karir kepelatihan Coach Indra Wijaya sendiri gitu. Kok tiba-tiba tuh di Malaysia, tiba-tiba jadi apa sekarang pelatih tunggal putri. Dulu merintisnya seperti apa, Coach? Merintis karir sebagai pelatih, Coach. Iya, saya di Indonesia awalnya saya dengan adik saya Chandra itu di Chandra Wijaya Internasional. Badminton International itu. Yeah. So saya dengan dia lepas dari situ saya ke Korea 2 tahun lebih. Oh iya, tahun berapa, Coach? Ya, ke Korea tuh 2013 sampai 2016 ya. Oh, 2013. Ya, 2013 sampai 2016. 2016 saya langsung nyambung ke Malaysia. So, itu karir kepelatihan saya. Oh, begitu. Dulu kok awal-awalnya bisa ini, Coach, ke Korea Selatan langsung gitu. Kan itu sesuatu hal yang menarik gitu. Ini seperti apa gitu? Iya. Ya, sebetulnya waktu saya ke Korea Selatan itu, waktu itu memang Korea Selatan sedang mencari satu sosok pelatih untuk tunggal di sana. Dan saya dapat kabar tuh dari ipar saya Haryanto Arbi. Iya, Haryanto Arbi. Oke, dari Haryanto Arbi. So, dari situ dia menawarkan saya mau nggak nih? Waduh, saya bilang nanti saya pikir dulu nih. Saya bilang ya kan kita mesti mau pikir udah pergi jauh. Ini negaranya juga bukan negara yang baru untuk badminton gitu. Jadi dari situ. Jadi saya pikir oke lah saya ambil. Saya bilang itu awalnya dari situ. Itu langsung menangani sektor tunggal putra juga, Coach? Ya, di sana tunggal putra waktu itu langsung Sun Wan Ho. Ya, Sun Wan Ho. Ya, Sun Wan Ho. Dulu saya ada Lee Dong Kyun itu, ada John Hyuk Jin, ada Heo Kwang Hee, dan ada 2-3 orang lagi lah. Termasuk ada tunggal putrinya waktu itu juga yang junior sempat ikut juga. Iya. Oh iya. Berarti selama 3 tahun menangani tim bulu tangkis Korea Selatan. Korea Selatan. Iya. Betul. Berarti dulu di Korea Selatan orang Indonesianya Coach sendiri berarti? Atau ada rekan? Waktu itu mungkin di tim nasional Korea, ya saya orang pertama yang masuk, orang Indonesia pertama yang masuk di tim nasional badminton Korea waktu itu. Tantangannya tersendiri apa, Coach? Kan baru pertama kali ya, pasti ada sesuatu hal yang menjadi tantangan. Tantangannya satu bahasa, itu pasti. Itu bahasa. Jadi saya mesti mau
menyesuaikan sedikit-sedikit. Ya minimal bahasa-bahasa badminton tuh memang nggak jauh beda gitu. Cuma komunikasi antara saya dan pemain ya mesti mau, dia juga mesti mau paham saya apa yang saya mau gitu. Seperti itu. Momennya apa, Put? Iya. Momen paling berkesan gitu selama di Korea Selatan dulu. Pasti ada mungkin. Momennya paling... itu bisa memecahkan kendala komunikasi dengan dengan kedekatan saya dengan pemain. So dalam training terutama kalau ada kesalahan apa yang saya mau, kalau dalam training kan kita kasih program, kalau saya lihat itu nggak betul ya langsung saya perbaiki gitu dengan langsung saya turun ke lapangan gitu. Jadi di hari seperti itu komunikasi kita untuk ke turnamen, karena kita kan nggak boleh touch banyak di lapangan. Nah itu yang kita mesti mau samakan dulu. Berarti dulu pas gitu. Terkait berarti Son Wan-ho dulu juga ini ya pernah jadi nomor 1 tunggal dunia ya? Pernah? Ya, berarti itu yang pas yang menangin Coach Indra sendiri. Pas masanya. Pas saya keluar. Oh, pas ya, nggak lama saya keluar. Terakhir kalau nggak salah sama saya ranking 4 ya. Ranking 4. Terus habis itu turnamen berapa kali lagi dia sempat ranking 1 tuh. Oh, seperti itu. Iya. Kira-kira apa Coach yang berarti setelah 2 tahun atau 3 tahun langsung pindah ke Malaysia ya? Iya. Berarti dulunya jadi memegang asisten tunggal putra ya Coach, yang untuk Malaysia sendiri? Atau seperti apa? Sebetulnya pertama kali saya masuk Malaysia bukan di asisten pelatih tunggal putra. Oh, seperti saya karena waktu itu tunggal putra dipegang 2 pelatih, Hendrawan dengan Tae Subok. Iya, Tae Subok. Gitu. Saya masuk ke Malaysia dipercaya untuk menangani tim tunggal putra yang lapis kedua yang junior. Oh, yang lapis kedua. Oh, seperti itu. Iya, ya untuk menangani junior ya. Sekarang anak-anaknya yaitu salah satunya Lee Zejia dengan Chiam Junwei. Itu dulu tim saya di waktu pertama kali saya masuk. Dengan mungkin sekarang yang terakhir Leong Junhao untuk 3 orang tuh. 3 orang. Dan Lee Zejia sekarang udah masuk 10 besar ya Coach. Sekarang sudah 10 besar. Ya, oke. Terus untuk peralihan Coach sendiri sebagai asisten sendiri tahun berapa Coach berarti? Tahun 2017 ya, apa 2017 ya kalau nggak salah. 2017 pertengahan gitulah, mungkin Agustus begitu, apa September. Itu ada masuk Coach Mispun Sidek. Ya. Itu menangani sektor? Ya, dia DM mengangkat dia sebagai kepala pelatih tunggal putra. Oh, seperti. So dari situ sistem yang dulu penanganan saya terhadap yang junior tuh ya di ada perubahan, semua digabung jadi satu. Saya jadi asistennya Coach Misbun. Seperti itu. Gitu. Ya, seperti itu. Ya. Berarti untuk iklim kepelatihan sendiri, Coach, adakah perbedaan, Coach, dalam menangani dulu di Korea dibandingkan dengan Malaysia sendiri, Coach? Dari atlet mungkin pasti ya. Ya pasti ada. Kita punya setiap negara punya culture, punya karakter mungkin yang pastinya sedikit banyak ada bedanya. Tapi untuk kendala bahasa mungkin lebih mudah di Malaysia.
Iya, Iya, pastinya. pas- Pastinya. pastinya. Mm-mm. Ketika memutuskan pindah ke Malaysia tuh, adakah sesuatu hal yang ini coach, yang mendasari gitu coach? Mengingatkan coach tadi sendiri udah di Korea Selatan, bisa dibilang ya ada penanjakan performa gitu dari sektor Iya, tunggal putranya. iya. Pada saat itu memang saya ada permintaan untuk kalau boleh saya mau bawa saya punya keluarga ke Korea. Itu masalah saya yang paling utama memang masalah keluarga untuk saya di Korea. Masalah kepelatihan dan lain-lain. Memang nggak ada masalah sama sekali. Cuma saya waktu itu ninggalin anak masih kecil, Oh, iya. gitu, jarang ketemu. Nah, itu yang saya punya problem terutama. Tapi memang di Korea dia punya sistem apa semuanya. Memang pelatih itu nggak ada yang bisa bawa keluarga ke sana dan lain-lain. Jadi ya ini satu pilihan yang mesti saya ambil gitu. Berarti salah satu faktor utamanya adalah faktor keluarga kedekatan tadi ya coach. Ya, masalahnya satu itu aja, nggak ada yang lain lagi. Seperti itu. Ya. Oke. Terkait ini coach, saya kemarin baca-baca berita dari berita Malaysia, coach itu punya mentor ya, atau sosok inspirasi dalam meniti karir kepelatihan gitu. Iya. Ya, ya, ya itu pelatih saya dari dulu dan saya sampai sekarang sangat hormat terhadap dia. Memang dia banyak sekali kasih masukan untuk saya dalam badminton, terutama apalagi sekarang dalam saya sekarang udah terjun dalam kepelatihan. Jadi bimbingan dia, nasihat, even bukan dalam hal badminton aja, itu membuat saya banyak paham lah, banyak mengerti gitu. Oh, berarti So, komunikasi sampai sekarang masih terjalin coach. alhamdulillah masih sangat intens gitu, Oh, masih sangat intens. oke. Ya, Kalau untuk di Malaysia sendiri coach, momen apa sih yang mungkin kurang lebih 4 tahun ya 4 tahun ya coach dari 2016 ya, gitu. ya, ya. Momen paling berkesan buat coach sendiri apa coach? Mungkin terhadap prestasi dari teman-teman atau anak asuh coach sendiri selama meniti karir sebagai pelatih di Malaysia. Ya, ya, mungkin salah satunya semua anak buah saya yang waktu itu saya tangani minimal dapat title di internasional turnamen. Even ada turnamen kecil, tapi mereka sudah pernah merasakan. Ada yang sudah berhenti main, sekarang juga ada. Dan sekarang yang masih main tuh 3 orang. Li Jejia, Jiang Junwei, dengan Leong Junhao. Leong Junhao sendiri, dia juara Asian Junior 2000 berapa ya, saya lupa. 2018 kah kalau nggak salah ya. 17 atau 18 gitu. 2017. Terus lepas itu World Junior di Jogja, dia final. Terus terutama ya Li Jejia mungkin dia lebih dulu menonjol dibanding yang 2 orang ini. Ya. Gitu. Ya, ya. Ya. Beberapa waktu lalu juga ini coach di media Indonesia itu kan ramai ya terkait setelah coach Flandi Lempele masuk dalam jajaran pelatih bulu tangkis Malaysia coach. Iya, 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 itu cukup ramai coach di Indonesia sendiri coach. Kira-kira iya. bagaimana tanggapan coach sendiri dengan masuknya coach Flandi Lempele ke tim Malaysia? Terus terang saya nggak tahu tuh, nggak tahunya dari begini, karena kita waktu mereka meeting untuk peralihan pertukaran semuanya ini, kita kan semuanya di rumah masing-masing ya, Oh iya, benar. di rumah masing-masing. Jadi saya betul-betul nggak tahu posisi saya ada di mana, mereka meeting apa, saya nggak tahu. Terakhir
saya tahu Flandi masuk itu setelah pengumuman tuh. Setelah pengumuman, oh ternyata ada Flandi masuk, dia bilang. Gitu. Ya, itu aja. Jadi saya nggak banyak, ya betul-betul nggak tahu. Actually apa yang terjadi perubahan di dalam struktur pelatihan di Malaysia, memang betul-betul kita nggak tahu. Tapi kehadiran Coach Flandi sendiri ya pastinya diharapkan untuk bisa mengangkat performa utamanya sektor ganda putra ya Coach. Mengingat ya, apa? Pastinya. Iya. Pastinya. Kalau untuk ya gimana Mas? Iya lanjut Mas Coach. Ya pastinya mereka mengharapkan itu untuk mereka mendatangkan Flandi. Mereka berharap untuk bisa lebih mengangkat sektor di ganda putra ya, pastinya itu. Ya. Oke. Ya mungkin untuk berbicara ke karir pelatihan Coach itu saja. Sekarang lanjut ke ini Coach. Boleh? Berbicara terkait mengenang Coach, bernostalgia terkait Coach dulu masih aktif menjadi pemain Coach. Oke. Iya. Coach sendiri kan keluarganya emang turunan ini ya, olahraga bulu tangkis ya? Keluarga. Iya. Ya, saya banyak yang main bulu tangkis. Dan saya riset itu khususnya ayah Coach Indra sendiri emang pebulu tangkis dan punya klub ya, kalau nggak salah. Iya betul, di Cirebon. Raja Wali kita dulu ya klub Raja Wali itu sebetulnya bukan klub saya, bukan klub ayah saya, cuma di dalam situ kepengurusan, bukan kepengurusan, even kepengurusan dia pun nggak ikut, tapi pelatihnya itu memang paman saya. So, saya dari kecil, saya Chandra memang dilatih oleh paman saya yang memang pemain badminton. Seperti papi saya juga dulu pemain badminton seangkatan, ya teman baiknya Christian, teman baiknya Pak Atik Johari, itu mereka satu umur itu. Oh seperti itu. Berarti Coach sendiri dulu dalam meniti karir sebagai pebulu tangkis ada dorongan atau seperti apa Coach? Atau emang karena keluarganya turun temurun ya udahlah saya pengen jadi pebulu tangkis saja gitu? Ya sebetulnya awalnya sih kita masih kecil-kecil, seingat saya ya, nggak ada ambisi berpikiran untuk wah saya bakal jadi pemain bulu tangkis, itu yang nggak ada. Biasanya dulu kita ikut orang tua main ya kita ikut main gitu. Cuma iya lama-lama memang karena kesenangan kita memang di badminton, kita diarahkan untuk lebih lebih menekuni badminton untuk kompetisi seperti itulah. Oh iya, Coach kan berarti selama jadi pebulu tangkis Indonesia dulu bermainnya di sektor tunggal putra aja atau ada sektor lainnya Coach? Nggak ada, saya di tunggal putra aja. Dan itu udah sesuai dengan keinginan dari awal Coach? Atau seperti apa? Ya, memang dari biasanya sih kita dari kecil-kecil, dari pemain yang kecil-kecil, kita pastinya semuanya ke tunggal putra. Gitu. Kalau putra ya putra, putri ya ke tunggal putri. Nanti perkembangannya pastinya dilihat gitu. Nanti dilihat seperti apa gitu. Sama lah kayak Chandra dulu juga, dia awalnya kan dia pemainnya tunggal putra. Nanti ada pertandingan dia ngerangkep ganda putra. Nanti dari situ kita baru lihat sebetulnya ini prospeknya kemana gitu. Biasanya seperti itu. Oh iya. Kalau untuk tunggal putra sendiri, apa sih Coach yang menjadi tantangan tersendiri dibandingkan dengan sektor lainnya? Karena kan bermainnya sendiri di lapangan dan lain-lain gitu. Ya mungkin kalau tunggal putra ya kita mesti mau lebih independen, mau lebih mandiri, keputusan kita buat sendiri, dalam hal pressure di lapangan semuanya kita mau tanggung sendiri. Mungkin kalau di sektor ganda kan kita bisa share, kita bisa saling mengingatkan atau saling memotivasi, bisa aja. Tapi kalau di sektor tunggal memang handicap untuk itu ya semuanya kita mesti mau tanggung gitu. Berarti merintis karir sebagai pebulu tangkis dulu mulai usia berapa Coach?
Saya dari kecil mungkin ikut main-main, mungkin umur 8 begitu mungkin udah kenal badminton kali ya. Udah kenal karena lingkungan Iya. juga ya coach. Memang karena lingkungan keluarga semuanya memang senang badminton gitu. Oh, seperti itu. Senang. Iya. Kalau untuk masuk pelatnas sendiri coach? Pelatnas saya 95. Enggak. Olimpik 92. 92. Itu langsung ditempatin di sektor tunggal juga. Iya. Memang saya masuk ke pelatnas karena tunggal putra gitu. 92 itu pertama kali Cipayung ada itu saya termasuk salah satu yang masuk ke Cipayung itu. Seperti itu. Yang junior masih junior. Masih junior. Oke. Saya riset juga coach terkait dulu coach berarti menjadi bagian tim dari Piala Thomas pas juara 96 98 kan? Bukan 96, saya Thomas Cup 98. Oh, 98. Nah, itu kan sesuatu yang menarik, Coach. Karena kan pada saat itu memang Indonesia ya bersyukurnya bisa mendulang gelar juara ya di Thomas 98. Iya. Tapi kan di sisi lain saat Indonesia kan baru crash ya. Sedang ada panas-panasnya gitu. Memang. Ya, saya pernah dengar berita itu pas di podium tertinggi itu banyak yang menangis mungkin terharu karena menang gelar itu. Bagaimana coach perasaan saat itu coach dan perjuangannya seperti apa tim Piala Thomas tahun 98? Ya saya rasa 98 tuh Thomas Cup yang boleh dibilang spesial lah buat tim Thomas Cup Indonesia ya. Tim Uber juga sayang final kalah kalau saya nggak salah silap ya. Ya waktu itu memang kondisi kita terutama di Jakarta, keluarga apa semua kita ya panik gitu. Panik dalam arti begitu hebat kejadian di 98, tapi kembali lagi kita semua tim ya berdoa supaya nggak terjadi apa-apa sama kita punya keluarga, itu satu sisi kita punya tanggung jawab yang besar untuk ambil balik Thomas Cup Piala Thomas kan gitu ya. Tapi ya syukurlah alhamdulillah kita tim semuanya bisa begitu kompak, begitu semangat, mungkin bahkan kita punya semangat yang lebih untuk bawa pulang Thomas Cup Piala Thomas tuh, bahwa kita membuktikan pada saat itu mungkin negara sedang kita tahulah pada saat itu, tapi yang luar biasanya yang bikin kita terharu tuh pada saat itu juga bendera merah putih itu paling tinggi. Ya. Tentu itu menjadi salah satu momen paling mengenal dan mungkin emosional ya coach. Ya, sangat emosional kalau menurut saya ya, teman-teman semuanya di tim semuanya. Saya rasa sejarah lah. Satu tim pergi dilepas satu presiden, pulang disambut presiden yang baru. Iya. Itu sangat luar biasa. Ya, itu pengalaman untuk kita lah. Semoga yang seperti ini jangan sampai terjadi lagi untuk kedepannya untuk negara kita ya. Iya, tentu coach. Ini coach, selama jadi dulu tunggal putra sendiri coach, adakah lawan berat coach yang mungkin coach Indra masih ingat gitu? Dulu tuh saya itu lawannya paling seneng lawan ini atau lawan terberatnya siapa gitu coach? Ya, pada saat itu banyak sekali sih ya tunggal putra. Zaman saya di pelatnas saja, senior saya aja, wah kalau sebutin namanya satu-satu ngeri-ngeri itu namanya. Oh iya. Iya kan, waktu itu semuanya komplit semuanya. Memang saat zaman itu memang tunggal putra Indonesia luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Iya, untuk pemilihan pemain ke Thomas Cup aja kita bingung siapa yang mau kita bawa ini, kan gitu. Itu kebanggaan juga untuk kita masuk ke tim Thomas aja, mungkin
Itu Sudah cukup bangga bangga ya? lah. Itu. Oh iya. Ya, ya. Kalau menurut coach sendiri, bagaimana sektor tunggal putra pada saat coach sendiri menjadi pemain dan sekarang tuh apakah ada sebuah perbedaan yang cukup besar gitu coach? Cukup saya rasa perbedaan dalam hal apa nih? Ya mungkin dari segi permainannya ataupun dari taktiknya ataupun dari strategi permainannya coach. Kalau itu sih saya rasa tergantung apa ya, tergantung masukan pelatih, apa semuanya itu akan membentuk satu karakter pemain begitu. Kalau menurut saya begitu. Tapi kalau perbedaan secara teknik apa semuanya, saya rasa untuk yang sekarang Jonathan, Anthony itu satu pemain yang bagus. Kalau menurut saya luar biasa. Oh iya, Ya, oke, ya. coach. Berarti untuk dulu coach juga pernah ini ya memutuskan untuk keluar dari pelatnas ya akhir tahun 2000-an. Ya, tahun 2000 saya memutuskan keluar dari PBSI tahun 2000. Betul. Setelah itu berkarir di Singapura. Iya, betul. Selama berapa tahun coach? Berapa tahun? 4 tahun. 4 Saya tahun. di Singapura 4 tahun. Habis 4 tahun, 2004 saya pensiun. Dan pensiun. Selama jadi pemain coach, momen apa yang paling dikenang coach? Dan mungkin dirindukan sekarang coach? Selama menjadi pemain. Iya, kenangan-kenangan ya salah satu itu Thomas Cup lah, kalau dari segi prestasi. Kalau kenangan-kenangan sama teman-teman di pelatnas apa ya sangat apa ya, ya itu masa-masa lalu yang apa ya, wah nggak bisa di tapi sekarang saya ketemu lagi nih sama teman lama saya nih ini. Ketemu lagi nih. Oh seperti itu. Tapi dalam beda peran ya coach. Mungkin dalam beda peran. Dalam beda peran. Tentu menarik gitu. Sebelum memutuskan pensiun sendiri, apakah sudah terbersit coach di dalam pikiran, oh saya nanti akan jadi pelatih gitu, sebagaimana karir yang sedang dijalaninya sendiri sekarang? Sebenarnya enggak. Sebenarnya untuk saya enggak langsung, oh saya mau jadi pelatih begini atau segala macam. Karena untuk saya jadi seorang pelatih itu bukan apa ya, bukan hal yang mudah gitu, bukan hal yang mudah. Memang ternyata setelah dijalani apa ya, jadi kita tahu oh ternyata jadi pelatih ini tantangannya tuh ya berbeda seperti waktu kita jadi pemain gitu. Tapi menjadi seorang pelatih ya seperti yang saya sudah pernah bilang, saya sebisa mungkin mau jadi pelatih ya mau jadi pelatih yang baik gitu. Oh iya. Adakah harapan coach kelak suatu waktu bisa kembali ke Indonesia coach? Oh, saya gimana ngomongnya ya? Oh iya. Ya harapan ya pasti ada ya, pasti ada. Tapi kan kesempatan, waktu apa semuanya mungkin ini yang mesti mau pas lah gitu. Iya, oke coach. Ya. Iya. Hal-hal coach kan lahirnya di Cirebon ya coach? Iya. Wong Cirebon. Adakah makan ini coach selama di luar negeri kangen gitu makanan-makanan dari khas Cirebon? Wah, iya pasti. Oh, pasti. Kita apa aja coach yang mungkin makanan, karena saya juga dulu pernah di Cirebon. Oh ya? Iya. Ya walaupun cuma 1 bulan sih. Tapi udah tau lah makanan-makanan khasnya gitu. Iya, kalau di Cirebon kan yang khasnya nasi jamblang lah. Iya. Empal gentong, nasi lengko gitu. Betul. Ya, itulah masakan Indonesia aja yang kita bikin kangen. Oh, masakan Indonesia. Oh. Oke, coach. Karena saya tesnya tes Jawa.
Tes Jawa. Iya. Oke. Berarti ini selama di Malaysia sendiri itu berarti keluarga diajak ke sana ya, Coach? Ya, selama saya di Malaysia udah 4 tahun, seperti yang awal tadi saya bilang, masalah saya resign dari tim Korea karena saya punya keluarga di Malaysia. Selama saya di Malaysia dari awal keluarga sudah saya bawa bareng gitu. Iya. Ini Coach, sebelum nanti kita mengakhiri diskusi kita hari ini, Coach. Ya. Harapan Coach sendiri buat bulu tangkis khususnya Indonesia, Coach, seperti apa, Coach? Mungkin bagi para pebulu tangkis yang sedang merintis karir untuk menjadi seorang pebulu tangkis profesional, mungkin harapannya atau pesan-pesannya apa gitu? Maksudnya untuk pebulu tangkis yang mana nih? Yang muda-muda, yang maksudnya punya impian untuk menjadi seorang pebulu tangkis profesional gitu. Oh, ya saya harap bulu tangkis di Indonesia bisa berkembang dengan dengan baik, bersaing dengan sportif. Saya rasa bulu tangkis sekarang ini boleh dijadikan seperti masa depan lah begitu ya, seperti masa depan yang boleh kalian capai gitu. Dan prospek bulu tangkis sendiri emang pasti untuk orang-orang yang bekerja keras tentunya akan bisa sukses ya, Coach. Jadi maksudnya peluangnya masih terbuka gitu. Ya saya rasa ya biasanya seperti itu ya, gitu, biasanya seperti itu, karena adik-adik kita yang masih di klub, yang masih usia belia 13 semuanya, ya pastinya ya kalian ini harus berlatih yang rajin, yang sungguh-sungguh, gitu kan, untuk cita-cita kalian di bidang bulu tangkis kan gitu. Iya. Oke, Coach, mungkin itu saja bahan diskusi kita pada kesempatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak, Coach, atas waktu luangnya. Dan semoga sukses selalu ke depannya, Coach. Kami tunggu perkembangan terbaru dari Coach Indra Wijaya. Ya, selamat malam. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.